Halo, apa kabar anak ibu semua? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah lebih baiknya apabila sebelum kita memulai pelajaran ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan sel. Nah, apakah kalian masih ingat pembelahan sel itu ada berapa caranya? Ya, pembelahan sel itu ada dua, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Nah, ibu ingatkan kembali, pembelahan sel secara mitosis itu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Sedangkan pembelahan sel secara meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel reproduksi. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya manusia itu diawali oleh satu sel. Nah, kalau satu sel bagaimana Bu? Kok bisa jadi banyak? Nah, hal ini dapat terjadi karena sel tersebut mengalami pembelahan yang mengakibatkan jumlah sel pada saat dewasa itu bisa menjadi banyak, bisa jadi sampai 200 triliun. Nah, selanjutnya sel-sel tersebut akan mengalami perubahan bentuk dan fungsi dengan istilah berdiferensi. Nah, sel-sel yang membentuk fungsi yang sama akan bergabung menjadi satu, membentuk jaringan. Oke, anak-anak ibu semua, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai organ reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Baiklah anak-anak, adapun tujuan yang akan dicapai setelah kalian mempelajari materi ini adalah ibu berharap kalian bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan beserta dengan fungsi dari masing-masing organ tersebut. Tujuan yang selanjutnya adalah ibu berharap kalian memahami siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim dan juga kalian sudah memahami proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya. Anak-anak ibu sekalian, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa seorang ibu dapat mengandung karena adanya seorang ayah. Nah, dari pernikahan antara ayah dan ibu itu akan dihasilkan keturunan. Lahirlah kita. Nah, ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi. Tanpa adanya sistem reproduksi ini, maka niscaya kita tidak dapat lahir di dunia ini dan akhirnya apa? Ya, umat manusia akan punah. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pelajaran kita ini, silakan kalian buka buku siswa kelas 9-nya halaman 8. Nah, pada halaman tersebut kita lihat aktivitas 1.1. Di situ sudah tergambarkan organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Kegiatan pembelajaran ini diawali kalian memperhatikan organ-organ penyusun pada sistem reproduksi laki-laki tersebut. Tugas 1 yang harus kalian lakukan adalah silakan kalian isi titik-titik yang terdapat pada gambar tersebut. Nah, misalkan di sini ada bagian A. Silakan kalian isi. A itu adalah organ apa? Sebagai contoh, A itu adalah vas deferens. Nah, selanjutnya B, apa nama organnya? C, apa nama organnya? Sampai dengan I. Silakan kalian gambar di buku latihan dan beri keterangan pada masing-masing gambar. Oke anak-anak ibu? Sip.
Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak ibu, setelah kalian selesai memberi label nama pada gambar halaman 8 tadi, silakan kalian buka kembali halaman 16. Nah, pada halaman 16 ini, gambar 1.6 itu adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Sama halnya dengan halaman 8 tadi, silakan kalian buat gambarnya di buku latihan. Kemudian kalian lengkapi nama-nama organ pada gambar tersebut. Jadi sudah ada 2 tugas ya. Yang pertama pada reproduksi pada laki-laki, sedang kedua adalah sistem reproduksi pada perempuan. Oke anak-anak ibu semua? Oke, sip. Ibu yakin kalian sudah bisa semua. Kita lanjut lagi. Tolong disimak ya, supaya kalian bisa paham dengan apa yang ibu jelaskan. Oke. Pada organ reproduksi laki-laki, ayo, yang merasa laki-laki, kalian sudah pernah hitan belum? Sudah sunat atau belum? Nah, kenapa sih laki-laki disarankan untuk berkhitan atau bersunat? Ada yang tahu? Apa pengertian hitan itu? Ayo. Nah, ibu jelaskan ya. Hitan adalah proses pemotongan atau penghilangan bagian yang berbentuk lipatan kulit yang terletak pada ujung penis. Nah, bagian itu kalau bahasa kitanya disebut dengan kulup. Lantas, apa sih manfaatnya kita dihitan? Nah, ternyata hitan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Manfaatnya yaitu dapat mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Nah, kalau belum dihitan, otomatis nanti air kemih kita itu tidak bersih keluar semua. Tetap ada tersisa 1 tetes atau 2 tetes di bagian ujung kulit. Nah, kalau ujung kulit dipotong, maka tidak akan ada lagi sisa saluran kemih yang tersimpan di dalam kulit tersebut. Manfaat yang kedua, mengurangi resiko kanker penis. Dan manfaat yang ketiga adalah dapat mengurangi resiko terinfeksi dari menular seksual. Penyakit menular seksual. Nah, anak-anak ibu semua kan sudah besar-besar nih, udah dewasa. Ibu yakin kalian sudah pada akhir balik semua. Jadi, ibu minta kalian harus bisa bersifat positif sebelum melaksanakan tugas ini. Nah, kalian perlu memahami tentang sistem reproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Sekilas, pada sistem reproduksi laki-laki itu memiliki testis. Apa itu testis? Testis itu adalah bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan di dalam skrotum. Nah, testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Nah, skrotum itu yang mana sih, Bu? Testis tadi yang mana sih jelasnya? Nah, ini dia testisnya. Skrotumnya itu yang pembungkusnya. Nah, skrotum pada saat suhu dingin, nah yang cowok nih, yang kalau kedinginan apa yang terjadi? Nah, skrotumnya akan membentuk banyak lipatan, jadi agak berkerut. Tetapi apabila cuacanya panas, maka skrotumnya akan mengencang. Jadi akan cilun dia, akan kencang kulitnya. Nah, itu berperan dalam memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Nah, apa pula Ibu sel sperma itu? Nah, sel sperma itu adalah sel yang dimiliki oleh laki-laki dewasa. Nah, sel sperma itu
bentuknya kalau ibu bilang itu seperti kecebong yang memiliki ekor yang sangat panjang. Nah, sel sperma itu dia memiliki 3 bagian, yaitu bagian kepala yang ibu bilang tadi seperti sekop, kepala kecebong. Kemudian bagian yang tengah itu adalah bagian lehernya. Dan terakhir adalah bagian ekor. Nah, perlu kalian ketahui, bagian kepala sel sperma itu dilengkapi dengan bagian yang disebut akrosom. Nah, dengan adanya bagian akrosom ini dapat menyebabkan sel sperma berbentuk agak runcing. Bagian akrosom dapat menghasilkan enzim namanya hyaluronidase untuk menembus dinding sel telur. Nah, dengan demikian tujuan dengan diciptakannya bagian kepala sperma yang meruncing adalah untuk memudahkan sel sperma menembus dinding sel. Nah, logika kita, kalau kita ingin menembus suatu dinding, maka kita harus menggunakan alat yang runcing. Kalau runcing lebih mudah kita menembus dinding daripada alat yang tumpul. Nah, demikianlah fungsi dari kepala sperma yang berbentuk agak runcing supaya mudah menembus sel dinding. Nah, jadi sedangkan bagian ekor apa pula gunanya, Bu? Nah, di sini Ibu jelaskan fungsi bagian ekor sperma adalah untuk alat pergerakan sperma sehingga dapat mencapai sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Nah, kalau ibu biar mudahnya, bagian ekor sperma itu dia yang bagian berenangnya. Jadi kepala dia akan menuju supaya berenangnya kencang, maka bagian ekornya dia akan bergerak-gerak mendorong tubuhnya menuju ke bagian depan. Oke, paham anak-anak ibu semua? Bagaimana struktur sel spermanya? Nah, perlu kalian ketahui lagi, ukuran sel sperma itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan sel telur. Nah, sel telur dimiliki oleh seorang wanita, sedangkan sel sperma dimiliki oleh seorang laki-laki dewasa. Berapa, Bu, perbandingannya? Satu sel telur, nah, itu dapat diserang oleh ribuan bahkan jutaan sel sperma. Jadi kalian bayangin, untuk perumpamaan ada satu buah bola basket yang kemudian diserang oleh ratusan semut. Nah, kurang lebih seperti itulah perbandingan ukuran antara sel sperma dengan sel telur. Betapa kecilnya sel sperma dan betapa besarnya sel telur yang dimiliki oleh seorang wanita. Bisa bayangkan kan anak-anak ibu semua? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Sel telur itu apa sih, Bu? Nah, sel telur itu adalah sebuah tahapan pembentukan individu baru. Jadi, dengan kata lain, adanya janin di dalam perut seorang ibu itu dikarenakan sel telur ibu yang sudah matang itu bertemu dengan sel sperma dari seorang laki-laki. Nah, sel sperma itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam rahim seorang wanita. Dia akan berenang, rame-rame berenang mengejar sel telur. Nah, pada saat dia mengejar sel telur, dia akan saling berlomba dengan sel sperma lainnya yang berjumlah jutaan. Lantas apa yang terjadi? Setelah bertemu dengan sel telur yang sudah matang, sel sperma tadi yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan akan berlomba-lomba menembus dinding benteng pertahanan. Nah, pada tahap ini semua sel sperma bersaing ingin menjadi
pemenangnya. Nah, kalau begitu apa yang terjadi? Nanti suatu saat akan ada satu sel sperma yang berhasil menjebol dinding pertahanan sel telur. Kalau sudah dijebolnya, dia ngapain? Oke, mau tahu? Ya, sel sperma yang berhasil menjebol itu akan memasukkan kepalanya ke dalam sel telur. Sedangkan ekornya tetap berada di luar. Jadi nanti terpotel kepalanya masuk ke dalam sel telur, sedangkan ekornya tetap berada di luar. Nah, setelah masuk, apa yang terjadi? Setelah kepala sel sperma berhasil masuk ke dalam sel telur, maka kemudian sel telur tersebut akan memperbaiki, dia akan mempertebal dindingnya. Nah, sementara kepala sel sperma yang sudah masuk, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, dia akan meleburkan dirinya di dalam sel telur. Setelah melebur dari satu sel, dia akan membelah menjadi 2 sel. Yang 2 sel membelah jadi 4 sel menjadi 8 sel, 8 sel menjadi 16 sel, dan seterusnya hingga akhirnya terbentuklah jaringan. Nah, jaringan tersebut nanti di bawah menempel ke rahim. Nah, yang nantinya akan disebut janin. Itulah yang dinamakan proses fertilisasi. Jadi, pembuahan sel telur oleh sel sperma yang menyebabkan pertumbuhan menjadi janin. Sudah paham anak-anak ibu semua? Satu hal perlu digarisbawahi. Apabila satu sel sperma sudah berhasil membuai sel telur, maka jutaan sel sperma lainnya tidak dapat menembus sel telur tadi. Jadi dari jutaan hanya satu pemenangannya. Siapa? Ya kita. Kita yang hadir di dunia ini berarti adalah pemenang dari jutaan sel sperma yang kemarin sudah berjuang. Yuk, jadi kalian sudah paham semua anak-anak? Oke, sip. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, ini kita masuk ke materi tentang siklus menstruasi. Oke, dalam kelas ini, apakah semua yang perempuan sudah mengalami menstruasi? Ya, apa itu menstruasi? Ibu jelaskan. Menstruasi itu adalah suatu keadaan di mana keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kita akan bahas berikutnya. Sel di dalam dinding rahim kita, nah itu akan mengalami perubahan sesuai dengan hormon. Siklus menstruasi itu ada siklus pendek dan ada siklus panjang. Siklus pendek itu biasanya sekitar 18 hari, sedangkan siklus panjangnya itu sekitar 40 hari. Tapi standarnya siklus menstruasi itu berlangsung selama 28 hari. Nah, ingat ya, siklus standarnya 28 hari dan siklus panjangnya berapa? 40 hari. Jika ada yang lebih dari 40 hari, berarti itu bukanlah menstruasi. Segera kalian cek ke dokter karena ada kemungkinan penyakit terjadi di dalam sel rahim kita. Oke, kita lanjut. Siklus menstruasi kita pakai yang 28 hari ya. Itu ada 4 fase. Fase pertama adalah fase menstruasi pada hari ke-0 sampai dengan hari ke-5. Nah, artinya kita menstruasinya selama 5 hari, di mana pada saat ini dinding rahim kita itu akan meluruh. Jadi sel-sel di dinding rahim yang tua itu akan terkikis. Karena terkikis, maka dia akan
keluar dari tubuh kita melalui vagina berupa sel darah. Nah, selanjutnya mulai hari ke-6 sampai ke hari ke-8 itu kita akan memasuki fase proliferasi. Nah, pada fase ini dinding rahim kita mulai menebal. Pas di hari ke-14 sampai ke hari 15, di situ adalah hari subur kita. Apabila pada saat itu terjadi pertemuan antara sel telur dengan sel sperma, maka terjadilah pembuahan dan nanti akan tumbuh menjadi proses kehamilan. Nah, dilanjutkan lagi dengan hari ke-15 sampai dengan hari ke-28 itu disebut dengan fase sekretori. Nah, pada tahap ini, pada fase ini, dinding rahim kita akan menebal. Nah, tebalnya sudah maksimal. Apa tujuan penebalan dinding rahim? Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur sudah dibuahi oleh sperma. Embrio itu dalam bahasa kita adalah calon janin. Nah, pada masa itu apabila tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim kita akan kembali meluruh, kembali ke hari 0, terjadilah peluruhan dinding rahim yang disebut dengan menstruasi. Demikianlah anak-anak materi kita penjelasan Ibu mengenai sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Adapun tugas yang perlu kalian lakukan adalah 1. Kerjakan halaman 6 dan halaman 18 mengenai gambar organ sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Itu kalian gambar, kemudian dilengkapi gambar. Tulis juga fungsi dari organ tersebut. Tugas berikutnya adalah menjelaskan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Dan tugas yang nomor 3 adalah menjelaskan jenis serta fungsi hormon yang berperan pada siklus menstruasi. Silakan kalian baca buku paket yang sudah diberikan sekolah dan bisa juga kalian cari di internet maupun referensi lainnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.